Salam sehat sumringah, bertemu dengan saya. Harapan saya tetap berdoa bagi Anda sekalian sehat dan bahagia. Nah, kali ini saya akan melanjutkan video saya terdahulu, di mana kita sudah membuat perencanaan tentang usaha laundry. Kita sudah menentukan kita mau buka laundry. Kita sudah survei tempat, kita sudah melakukan inventarisasi alat-alat dan sarana, kita sudah menentukan target market, kita sudah renovasi semua instalasi air, instalasi listrik, cat, sudah ada semuanya. Yang terakhir spanduk tentunya jangan lupa. Nah, kali ini saya akan mendalami secara detail tentang operasional laundry. Nah, yang pertama adalah woro-woro dulu. Kita kasih info ke semua orang bahwa laundry kita sudah buka, laundry kita sudah siap untuk mencuci pakaian Bapak Ibu sekalian. Laundry ini sudah siap dan sudah siap melayani pencucian baju bagi keluarga Bapak Ibu sekalian. Nah, woro-woronya bisa dengan flyer, bisa dengan media sosial, bisa dengan media cetak yang ada di sekitar kita membuka usaha. Bahkan berikanlah voucher berapa persen saat opening. 20% silahkan, 25% silahkan, gitu kira-kira. Nah, dalam operasional laundry kita harus memastikan semua sarana dan prasarana siap digunakan. Kita bisa memastikan meja counternya ada enggak, timbangan minimal seperti ini, kemudian rak, mau pakai furniture yang punya saya mirip begini, atau bisa juga dibuat pakai besi siku. Pakai besi siku kita buat sebagai rak untuk memajang produk-produk atau memajang hasil karya pencucian laundry kita. Kemudian masalah mesin cuci dan pengering, terserah Anda mau pakai berapa buah mesin cuci, silahkan. Harapan saya, saran saya, Anda menggunakan mesin cuci dengan kecepatan minimal 1000. Kalau bisa 1000 ke atas seperti itu. Nah, ini akan lebih baik. Kemudian meja setrika. Teman-teman boleh gunakan meja setrika seadanya, atau mau pakai meja setrika pesan khusus buat laundry juga bisa. Setrikanya sendiri mau pakai setrika biasa silahkan, mau pakai setrika uap ayo kita tentukan silahkan. Jangan lupa keranjang untuk naruh baju-baju kotor, pakaian-pakaian kotor, dan juga untuk pakaian-pakaian bersih. Belilah keranjang. Stempel, ATK, alat tulis kantor, dan yang tidak kalah penting lagi adalah nota. Saran saya rangkap 3 atau 3 play, kira-kira begitu. Nah, kalau teman-teman punya komputer, silahkan pakai komputernya, sehingga bisa nyetak nota itu 3 play dengan cepat dan akurat. Nah, untuk memulainya, buatlah tata tertib karyawan. Kalau Anda sekalian memakai karyawan, buatlah tata tertib. Kalaupun tidak pakai karyawan, ya tata tertib pribadi lah, pribadi kita masing-masing. Misalnya hari dan jam kerja, itu mau libur enggak dalam 1 minggu, mau buka laundry jam berapa, tutup jam berapa. Kemudian
penampilan. Mentang-mentang Anda ownernya pakai daster, kebelah di dada biar lebih seksi gitu ya. Jangan mikir-mikir yang aneh-aneh ya. Nah, kira-kira begitu. Jangan sampai penampilan ini mengganggu performance atau penampilan dari laundry kita. Nah, ada 3 hal besar dalam pengoperasionalan laundry. Saya akan bagi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian depan atau bagian counter, yang kedua adalah bagian pencucian dan pengeringan, dan yang ketiga adalah bagian setrika dan packing. Oke, kita masuk satu-satu ya. Kita masuk pertama kali ke bagian counter atau bagian depan. Ada 5 tugas yang harus diselesaikan oleh bagian depan ini. Entah itu karyawan Anda yang bertugas atau Anda sendiri yang melakukannya. Yang pertama adalah menerima order. Menerima order dari pelanggan tentunya harus dengan ramah. Mas Yun, silakan datang. Terima kasih sudah laundry lagi. Saya timbang dulu ya. Nah, pada waktu menerima order, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama adalah timbang dulu berapa kilo. Oke, 15 kilo. Oke, 10 kilo. Oke, 20 kilo. Setelah itu lakukanlah pemeriksaan atau cek. 10 kilo itu isinya berapa? Berapa piece? Kalau mau didetilin lebih bagus lagi. Baju 5, kaos 3, celana dalam 2, celana panjang 4, celana jeans 1. Nah, itu akan memudahkan kita seandainya nanti ada baju yang tertukar dengan customer lain. Jadi jelas, 10 kilo 25 piece. 20 kilo 34 piece. Kita nanti tulis di nota. Itu yang harus kita lakukan di bagian penerimaan. Timbang, kemudian cek. Nah, habis ngecek, silahkan diberi identitas. Kalau saat proses pencucian nanti dicampur dengan customer lain, maka takutnya nanti kecampur. Berilah identitas dengan tag gun. Ya, tag gun itu kira-kira seperti ini. Hasilnya seperti kalau Anda sekalian beli baju, ada label harga, lah kayak begitulah tag gun. Dan nanti silahkan diberi tanda, ini punya si A, ini punya si B, ini punya si C. Nah, kira-kira begitu. Lalu kemudian nota ketiga itu dikasihkan ke bagian proses pencucian. Nota kedua dikasihkan ke pelanggan. Nota 1 kita pegang. Itu kalau pelanggan belum bayar. Tapi kalau pelanggan sudah bayar, kita kasih nota asli, nota 2-nya kita pegang. Ditulisi lunas. Kira-kira begitu. Jadi biar kita bisa membedakan pelanggan sudah bayar belum. Nah, setelah melakukan identifikasi, serahkanlah ke bagian pencucian dan pengeringan. Tentunya plus nota ketiga itu. Karena nanti bagian pencucian dan pengeringan akan membaca di dalam nota ketiga itu yang isinya antara lain, oh ini order hari ini harus selesai tanggal sekian. Ini punyanya ibu sekian, jumlah piece-nya baju yang di laundry adalah sekian. Nah, itu jelas. Nah, yang tak kalah penting dari petugas depan atau bagian depan ini, rekapitulasi transaksi. Yang pertama, keluar masuknya ada berapa, kemudian lebih penting lagi berhubungan dengan pencatatan keuangan, kira-kira begitu. Tugas terakhir di bagian depan adalah penyerahan hasil laundry. Tentunya harus dengan ramah. Kita minta nota keduanya, kita cari di bagian rak yang tadi untuk memajang hasil laundry yang sudah jadi. Kita ambilkan, kita bersihkan, kita rapikan lagi kalau ada kotoran dan sebagainya. Kita kasihkan ke customer, tentunya dengan ramah. Setelah customer membayar, kalau ada kembalian ya dikasih uang kembalian. Dan jangan lupa say thank you.
Sekarang kita menginjak ke bagian yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu bagian pencucian dan pengeringan. Cek mesin, kondisi on. Masukkanlah baju sesuai dengan petunjuk. Kalau memang bed cover besar ya pasti petunjuknya heavy. Heavy itu bagian berat, ada tombol-tombolnya. Kemudian kalau ringan-ringan saja ya bisa di bagian normal. Ikutilah petunjuk itu, kasih timer. Nah biasanya masing-masing laundry berbeda-beda mau kasih berapa timer. Yang menurut standar masing-masing bisa. Nah setelah selesai pencucian dan pengeringan, maksud saya setelah selesai pencucian masuk ke pengeringan. Masukkan mesin pengeringan, tekan tombol timingnya mau berapa lama kita keringkan. Setelah timernya selesai, pengeringan selesai, keluarkanlah serat-serat kotoran dulu, kemudian baru keluarkan baju. Setelah itu selesai, sudah bagian pencucian dan pengeringan. Masukkan keranjang bersih, taruh ke bagian setrika, jangan lupa notabene 3-nya sebagai kartu identitas. Nah kemudian yang bagian setrika seperti apa? Ini bagian terakhir. Bagian depan counter, bagian pencucian pengeringan, yang ketiga bagian setrika dan packing. Pastikan setrikanya on, siap untuk menyetrika. Temperatur panasnya, bahan kain yang akan disetrika kayak apa. Meja setrika dibersihkan. Setrikalah dengan rapi sesuai kualitas dan peraturan perusahaan. Setelah selesai, lipatlah sesuai mal yang ada. Seandainya customer minta dilipat atau minta di hanger, ada 2 proses, packing dan setrika, gabung jadi satu. Kalau minta dilipat, silahkan dilipat dengan rapi, disusun dengan rapi. Kalau minta di hanger, silahkan di hanger, disusun dengan rapi di hangernya, kemudian dibungkus kemasan plastik. Setelah selesai dibungkus kemasan plastik, tempelkan nota ketiga, taruhlah di rak tempat pemajangan produk selesai. Kira-kira itu ya detailnya operasional laundry. Nah kelihatannya gampang, kita perlu mempraktekkan. Salam sehat dan sumringah, sampai ketemu di video berikutnya.